Jika kamu ingin memulai bisnis dan menghasilkan uang yang banyak, maka produk digital adalah solusinya. Hari ini saya akan membicarakan dan menjelaskan mengenai produk digital, mulai dari pengertian produk digital, keunggulan produk digital, dan cara membuat produk digital. Jika kamu belum mengerti apa itu produk digital, pada dasarnya produk digital adalah produk yang berbentuk elektronik yang bisa diakses secara online dan tentunya itu tidak bisa kita pegang karena bentuknya elektronik. Contoh dari produk digital bisa berupa foto, video, preset foto, templates, e-book, dan juga e-course. Dan tentunya produk ini bisa sangat beragam tergantung topik yang ingin kamu pilih. Keunggulan dari produk digital ini sangat banyak. Yang saya suka adalah modalnya minim. Kita bisa membuat produk digital dengan modal 0 rupiah. Kita bisa memanfaatkan aplikasi gratis untuk membuat produk digital. Bisa seperti Canva, CapCut, Notion, Google Drive, Google Doc, dan lain sebagainya. Dan keunggulan kedua adalah selain dari modal yang minim, produk digital memiliki nilai untung yang sangat tinggi. Marginnya bisa sampai 90% sampai 100%. Dan tentunya keunggulan lainnya adalah kamu hanya butuh membuatnya sekali dan bisa dijual berkali-kali. Berbeda dengan produk fisik katakanlah. Katakan kamu ingin menjual pensil ini atau drawing pen ini. Ketika produk ini sudah terjual, ya udah kamu sudah tidak punya produknya lagi. Kamu harus bikin lagi untuk bisa menjualnya lagi. Berbeda dengan produk digital. Produk digital kamu hanya perlu membuatnya sekali dan bisa dijual berkali-kali. Dan itulah keunggulan yang luar biasa mengenai produk digital. Kita bisa menghemat uang, waktu, usaha untuk membuatnya, tetapi potensi cuannya itu luar biasa besar sekali. Dan jika kita berbicara mengenai keunggulan produk digital ini sangat banyak sekali. Mulai dari yang sudah saya katakan, modal minim, marginnya tinggi, bisa dijual berkali-kali, pengiriman instan, jangkauannya yang luas, dan potensi cuannya itu akan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Ketika kita berbicara mengenai cara membuat produk digital, ini bisa jadi mudah dan bisa jadi agak sulit, tergantung pengetahuan kamu dan topik yang ingin kamu pilih. Jika kita ingin membuat produk digital berupa e-book, itu sangat mudah karena kita hanya perlu mengetikkan saja di software yang kita gunakan. Tetapi yang jadi PR adalah apa yang ingin kita tulis dalam e-book tersebut. Jika kita sudah memiliki pengetahuan mengenai topik tertentu, maka itu akan jauh lebih mudah daripada ketika kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Maka dari itu, saya selalu menyarankan untuk membuat produk digital, entah itu e-book, e-course, atau apapun itu, berdasarkan pengetahuan kamu. Untuk contoh, katakan kamu adalah seorang arsitektur atau desain grafis. Kamu sudah bekerja sebagai desain grafis, sudah menghasilkan, sudah punya karya, punya pengalaman, dan juga punya pengetahuan mengenai desain grafis tersebut. Akan jauh lebih mudah ketika kamu membuat produk digital yang membahas desain grafis tersebut. Kenapa? Karena kamu sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan mengenai topik tersebut. Kamu hanya perlu mengetikkan pengetahuan itu ke dalam e-book kamu, itu akan jauh lebih mudah. Kasusnya akan jadi susah ketika kamu sudah ahli dalam desain grafis, tetapi kamu membuat produk digital mengenai copywriting, katakanlah. Kan ini dua hal yang berbeda. Desain grafis dan copywriting kan beda. Kalau kamu mahir di desain grafis, ya buat produk digital mengenai desain grafis. Kalau kamu mahir copywriting, ya udah bikin produk digital yang membahas copywriting. Itu adalah poin penting untuk menentukan produk digital. Bentuknya apa, terserah kamu.
Kalau kamu belum bisa berbicara di depan kamera, belum bisa edit video, edit suara, maka e-book adalah solusi yang cocok karena kamu hanya perlu mengetikkannya saja tanpa harus berbicara di depan kamera, mereka mengedit video, menambah audio, dan seterusnya. Dan produk digital ini tidak hanya menjadi tren ya, karena jika kita membuka sosial media, mungkin sedang tren di Indonesia mengenai produk digital. Tetapi jika kita mulai membuka pikiran kita mengenai produk digital dan berpikir mundur sejenak, di US atau Amerika Serikat itu sudah sangat populer dari zaman dulu. Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka tren masuk ke Indonesia itu agak lambat. Dan mungkin tahun ini adalah tahun yang sedang tren untuk produk digital. Tetapi menurut saya, bisnis produk digital ini tidak hanya mengikuti sebuah tren, ini akan terus berlanjut untuk tahun yang lama. Kenapa? Karena kita hidup di era serba digital. Teknologi terus berkembang, terus maju. Dan dengan kata lain, kita akan dipermudah untuk mengakses yang namanya produk digital. Kita bisa membuat, membagikan, dan menjual produk digital dengan mudah dengan bantuan teknologi. Entah itu smartphone, laptop, komputer, tablet, dan device lainnya. Dan itulah mengapa alasan yang penting untuk segera memulai bisnis produk digital. Karena bisnis ini tidak akan ada matinya. Bisnis ini akan terus berkembang, terus menjadi lebih besar lagi seiring berjalannya waktu. Jadi, jika kamu melihat video ini, mungkin sudah saatnya untuk mempelajari bisnis produk digital dan memulai bisnis kamu sendiri. Thank you for watching and see you on the next video.